Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Selasa 23 Maret 2021 adalah Selasa Pekan Prapaskah kelima. Kita akan merenungkan bersama Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, kamu tidak mungkin datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, semua saja yang dibaptis adalah orang-orang yang sudah diangkat menjadi anak-anak Bapa. Orang-orang yang telah menerima anugerah iman percaya dari Tuhan Yesus. Dan anugerah itu bukan anugerah yang diberikan satu kali dan kemudian selesai. Tapi anugerah yang harus dijaga, dirawat, diperjuangkan, dihidupi. Dan perjuangan itu diwujudkan dalam tindakan-tindakan cara hidup. Yesus hari ini mengatakan, "Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Yesus senantiasa melakukan apa yang berkenan pada Bapa. Semua yang mulia, semua yang indah, semua yang membawa kelegaan kepada orang lain, semua yang membawa pembebasan bagi orang lain dari kemalangan-kemalangan, dari penderitaan-penderitaan. Semua yang membawa orang lain kepada kelegaan karena dosanya diampuni, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan iman percaya kita adalah iman percaya yang menuntun kita untuk mengatakan seperti yang Yesus katakan dan membenarkan itu dalam kehidupan kita. Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa.
Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Yesus. Dan inilah tantangan untuk kita. Apakah hidup kita setiap hari adalah hidup di mana kita selalu berpikir tentang melakukan apa yang berkenan pada Tuhan, yang mulia, yang indah, yang membawa orang kepada sukacita kegembiraan, yang melepaskan orang dari deritanya, yang mengangkat beban-beban orang, yang memaafkan orang seperti Tuhan mengampuni dan memaafkan kita. Apakah ini yang kita wujudkan dalam kehidupan kita? Sebab satu sikap dasar, satu cara hidup setiap pengikut Kristus adalah berusaha untuk senantiasa berbuat apa yang berkenan pada Tuhan. Maka sebelum kita melakukan sesuatu, perlu kita bertanya diri, apakah ini sesuatu yang berkenan pada Tuhan? Sebelum kita menunjukkan perilaku tertentu kepada orang lain, selalu bertanya, apakah ini perilaku yang berkenan pada Tuhan? Mari kita sadari betul, yang berkenan kepada Tuhan adalah perilaku yang membawa keringanan bagi orang lain, yang membuat orang lain terlepas dari beban-beban hidupnya, yang membawa sukacita dan damai sejahtera kepada orang lain, yang membuat orang lain merasa lega karena dia dilepaskan dari kesulitan-kesulitannya, yang membawa kekuatan, optimisme dan harapan kepada orang lain. Itulah perilaku yang berkenan pada Tuhan, yang menjadi bagian dari semangat hidup kita, cara hidup kita. Mari kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.